kita berbicara bisnis misalnya, ya kita tahu lah kiblat semuanya adalah misalnya Amerika gitu kan, negara adidaya, disebutkan adidaya kan ya, berarti mengendalikan semua negara dong gitu kan. Dan Amerikanya tidak jauh dari yang Pak Salman bilang gitu, kalau ya Yahudi gitu dan lain sebagainya. Terus teknologi, ya walaupun teknologi misalnya ada yang dari Jerman, ada yang dari ini, tapi kan dikendalikan oleh satu sistem bisnis oke. Nah sistem bisnis ya itu Amerika misalnya teh, Eropa dan lain sebagainya, dan itu adalah mayoritas Yahudi gitu. Edukasi, informatif, kabel, Ingatip TV Podcast. Idris menciptakan yaitu hermeneutik, bisa menafsirkan, dan sampai sekarang ilmu itu terpakai untuk menafsirkan justru Al-Quran. Mukjizat utama ditafsirkan oleh ilmu lain gitu Pak. Nah ini jadi pertanyaan saya gitu, kenapa gitu? Sok jawab Ji. Oke, Sal, itu pertanyaan. Nanya kabeh sareng ngajawab. Ini lah Kaleci gak jawab. Itu dah. Ari mungkin menjawab tidak bisa. Cuman ya diskusi kan saya ya Mas. punya pemikiran orang awam yang memang kurang belajar gitu ya, belajar agama wah jauh lah gitu. Tapi setidaknya saya punya pemikiran gitu kan, karena dikasih pemikiran. Kenapa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebutnya mukjizat terbesar itu Al-Quran. Kalau menurut saya gini, kita nggak usah ngebahas jauh-jauh. Kalau seandainya mukjizat yang sebelumnya itu hanya dipakai untuk nabinya itu sendiri, seperti Nabi Isa. Nabi Isa kenapa diturunkan mukjizat bisa menghidupkan orang mati? Mungkin untuk menunjukkan bahwa kuasa dari Allah itu maha dahsyat gitu kan, dengan melalui Nabi Isa, dengan tujuan supaya orang-orang pengikutnya dulu percaya kepada Allah gitu kan. Nah, kenapa kan dulu gitu juga ada kitab Injil, kenapa kitab Injil masih bisa dipalsukan oleh manusia, menurut saya gitu kan. Nah, kelebihannya Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bisa dibuat oleh manusia gitu. Terus contoh simpel lagi nih lah, puzzle. Kalau tadi berbicara kenapa yang menafsirkannya justru dari mukjizat Nabi Idris. Puzzle, saya nanya. Puzzle kan tokoh utamanya. Yang kita beli misalkan bikin puzzle Gundam ya misalkan. Kan tokoh utamanya Gundam. Yang kita beli Gundamnya gitu kan. Tapi kenapa tidak langsung beli berbentuk Gundam? Kata tadi, kenapa tidak dibrek gitu Al-Quran diturunkan KB? Kenapa tidak langsung ya? Kenapa kalau gitu? Kalau diturunkan blok langsung begitu saya punya Gundam, saya hanya lihat sekali. Tidak ada effort saya di situ harus berusaha, tidak ada effort saya harus apa, otomatis dipajang doang. Setelah dipajang mungkin bisa dibuang, seperti mainan-mainan lain. Kayak kita beli mobil remote control, begitu remote controlnya nggak nyala, udah kita nggak bisa memperbaiki. Tapi begitu kita membuat puzzle, adalah di situ surat keterangannya atau tata cara membangunnya, modulnya. Nah, anggaplah modulnya ini adalah mukjizat dari Nabi Idris. Gundamnya ini adalah Al-Qur'annya gitu. Untuk bisa memasang si Gundam dari part ke part itu kan, dari satu kesatuan menjadi Gundam itu kan melalui tahapan, proses. Ketika kita melakukan kesalahan, kita melihat kembali ke kitab itu. Kemana? Ke buku panduan. Oh, salah masang di sini. Inilah yang pembenarannya. Nah, itulah Quran. Kenapa kita dalam hal melakukan perjalanan hidup, kalau nggak ada Quran kita nggak tahu mana haram, mana yang disebut maksiat itu seperti apa, mana halal, yang mana kita nggak tahu. Otomatis kita nggak jauh beda sama binatang. Makanya diturunkanlah untuk berproses, dan adalah kenapa Quran itu diturunkan sesuatu kan sedikit-sedikit, karena pada saat kejadian itulah Quran itu turun. Waktu itu pada ada kejadian masalah pinjam meminjam, masalah uang segala macam, kan diatur dalam Quran. Apa yang tata cara meminjam uang seperti apa, tata cara berdagang seperti apa, kalau nggak ada panduan tersebut, mungkin orang dagang seenaknya, semau-maunya. Yang dirugikannya siapa? Orang lain, gitu. Dan tidak ada tujuannya mau kemana. Begitu ada Quran itu ada tujuannya. Begitu Gundam ini sudah terbentuk semua, itu adalah keberhasilan kita. Yang bisa menentukan Gundam itu bagus atau tidak siapa? Yang membuat Gundamnya itu
pabriknya. Ketika kita datang, misalkan kita datang ke pabriknya, ini betul nggak? Wah betul, sempurna, mantap. Nah itulah pada saat kita nanti meninggal, nanti Allah yang menentukan, ditimbanglah kita nih, benar apa nggak hidup kita nih, udah sesuai pedoman hidup nggak? Menurut saya itu adalah penyelamat untuk seluruh umat yang ada di muka bumi, agar dan di situ menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan memang ini buatan dari Allah, bukan buatan dari manusia. Berarti benar Begitu. soalnya Kalau menurut saya sih ya. Tapi ke arti oge sih ketika orang kan nyusun Gundamnya, berarti prosesnya itu tadi cek Pak Salman, itulah yang dinamakan cintanya, prosesnya eta Coba gitu. kalau kita di tengah jalan ke heul, hese, bur. Bener. Kalau nggak dikasih pedoman, Lamun- sukuna jadi hulu jadi suk. Lamun dilangsungkan mah itu kita nggak ada sense of beloving gitu orang teh. Jadi di dalam hati orang teh enggak sih. Orang iman berarti kieu mah. Iman teh wah artina gitu, cinta. Tapi ketika ada prosesnya kita jadi cintanya. Benar-benar. Tapi menurut versi orang sih ya mungkin dianalogikan dengan begitu mungkin Ya karena menyederhanakan lah gitu, udah susah bisa, soalnya ya. paham hadis nggak paham Tapi- itu saya mah. menurut versi orang penuh pengetahuan dangkal awam soal ini ya orang lagi awam soal agama ya kenapa misalkan Quran yang dia adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena betul bahwa sebenarnya perjalanan hidup manusia itu adalah tuntunan atau aturan atau patokan. Ketika kita tidak punya aturan, tidak punya patokan, itu sama saja dengan jahiliyah kan gitu. Ya. Artinya dari sekian banyak hidup yang ada dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yang paling besar adalah ya tuntunannya. Maksudnya buku buku manualnya gitu, buku manualnya itu yang ya itulah Al-Qur'an, buku manual hidup, patokan hidup kita kan gitu. Makanya disebut mukjizat terbesar. Terus kenapa tidak diturunkan secara langsung? Kalau diturunkan secara langsung, otak manusia pecah, tidak akan mampu untuk menangkap, menafsirkan maksud dari ayat per ayat dari Al-Qur'an. Misalkan ya kenapa Allah menurunkannya tidak langsung? Jadi dia diturunkan yang sesuai dengan sabab itu. Misalkan soal kejadian, misalkan kejadian A, jadi diturunkanlah dengan ayat yang memang relevan untuk kejadian A kan gitu. Benar. Tidak langsung relevan kejadian A. Nah ini nanti terus berkesinambungan kejadian A, terus ada lagi kejadian B, terus nah ayat ini turun lagi. Nah dan itu pun tidak dirangkai jadi sebuah kitab juga kan tidak pada masa itu, kan, karena itu mah karena supaya tidak hilang, akhirnya pada saat Rasulullah meninggal akhirnya dirangkai oleh para sahabat kan gitu. Nah artinya bahwa ketidakmampuan otak manusia pada saat itu untuk menerima wahyu, untuk bisa menerima tuntunan buku manual itu yang jadi dasar kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan secara langsung. Nah akhirnya dari zaman itu akhirnya zaman berubah. Nah otak manusia pun berubah, pola pikirnya berubah, segala macam berubah. Nah itu tetap relevan gitu, relevan. Nah, mungkin kalau misalkan diturunkan secara langsung pada zaman misalkan Nabi Isa, ya umat Nabi Isa tidak akan mampu menampung itu, sehingga mungkin pada akhirnya diturunkan pada zaman akhir Rasul, yaitu akhir Rasul itu zaman Rasulullah Nabi Muhammad. Akhirnya mungkin ini pada saat itulah mungkin otak manusia sudah berkembang sehingga bisa mampu menerima buku manual itu secara perlahan, itu pun tidak sekaligus kan gitu. Sama artinya ketika kita ingin membangun sebuah sistem itu tidak sekaligus kan, pasti kita ada infrastruktur lah, ada SDM, ini bertahap kan gitu. Artinya memang otak manusia pada saat itu tidak akan mampu menerima Al-Qur'an secara sekaligus, menerima wahyu itu secara sekaligus, sehingga pelan-pelan. Jeung kunaon Quran Pak eta jadi mukjizat utama, pertanyaan saya mah. Ya itu kan tadi jawabnya. Karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup dari semua yang dilakukan manusia sebagai khalifah. Kamu itu akan jadi khalifah di muka bumi. Tapi bagaimana jadi khalifah yang baik kan gitu? Kan kalau tidak ada buku panduan mah repot. Makanya Al-Qur'an. Tapi
di Al-Quran pun banyak tafsirnya, multi tafsir kan gitu. Multi tafsir sehingga tapi ujung-ujungnya ya itu tadi yang faradok itu sebenarnya satu ujung-ujungnya adalah mengarah kepada kebaikan, pengabdian, gitu. Pengabdian dan kebaikan gitu. Dari Al-Quran itu adalah satu benang merahnya mah adalah kebaikan untuk manusia kan gitu. Kalau sekarang gini, kalau lu ingin baik, ya lu bukalah buku manual itu kan gitu. Kalau lu nggak buka buku manual itu, ya hidup lu pasti bakal hancur kan gitu. Intinya kan gitu. Nah, persoalannya kan sekarang manusia itu sekarang mengabaikan itu sebenarnya. Orang anu muka buku manual ge kadang masih belum baik, ini gak buka sama sekali rek kumaha baik. Nah, sombong kan gitu. Artinya sombong orang buka TV anyar, orang sombong angis buka beberapa kali buka manual. Iya. Tapi kan persoalannya hirup ieu tidak seperti Gitu terus. TV, tidak seperti elektronik. Elektronik anjir. Emang sebenarnya teh saya dengar dari ceramah salah satu ustadz, Quran tuh dari sananya udah terbentuk satu bentuk, satu Quran. Dan memang awalnya surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas, itu dari sana udah seperti itu. Nah makanya, kenapa diturunkannya kan awalnya Iqra dulu? Kenapa nggak di awal Iqra dulu? Karena kalau dari awal Iqra dulu tidak akan merurut itu Quran. Nah, tapi kenapa diturunkannya seperti itu? Karena pada saat suatu kejadian, pada saat ada kejadian di situ turunlah ayat ini, turunlah ayat ini. Dan itulah kehebatannya Al-Quran. Begitu para sahabat membentuk lagi Quran, itu sama persis seperti yang udah jadi dibentuk di langit gitu. Jadi karena kalau kan lamun dari riwayat yang pertama kali turun Quran itu kan Iqra. Surat Al-Alaq-nya ayat 1 gitu. Iya, itu. Tapi sama para yang menulis kembali Quran, Al-Fatihah awalnya. Nah, itulah dan bismillah justru awal kesempurnaan Al-Quran itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang benar-benar turun langsung dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala langsung turunnya. Gitu. Semua kitab yang diturunkan kepada nabi memang dari Allah semuanya. Tapi itu masih bisa diganti-ganti lah, dirubah-rubah sama manusia itu sendiri. Karena emang hobinya, sifat dasar manusia itulah merusak. Kalau sebenarnya gini ya, merusak. pengetahuan saya yang kalau ini ada lagi pertanyaan yang sebenarnya sensitif. ya bisa pertanyaannya walaupun lumayan rada real ya. Tapi sebelum itu Pak, saya setuju Kak Isal tuh bahwa benar ternyatanya Al-Quran tuh ada sebagian pendapat menerangkan kalau justru Al-Quran lebih dulu diciptakannya dari sebelum kitab-kitab lain dan sebelum mujizat-mujizat lain, bahkan alam semesta dan dunia dan apapun itu diciptakan ya Al-Quran dulu. Iya, ini ada relevansinya ke sana. Coba pasangan. Ini ada relevansinya ke sana. Maksudnya itu kan sebenarnya sudah dibentuk dari dulu misalnya. Dari Lauhul Mahfuz. Tapi itu tidak diturunkan kepada nabi-nabi pada masa itu. Kenapa diturunkan kepada Nabi Muhammad yang akhir kan gitu. Ya mungkin itu rencana Allah. Nah, ini yang jadi ya ini sensitif ya. Gak usah pertanyaan sebenarnya itu mah. Karena apa? Ketika Nabi Adam diciptakan pun Nabi Adam sudah mengetahui bahwa akan ada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Nabi Adam pun berzikir kepadanya, bahkan malaikat pun berzikir kepadanya. Emang Allah sudah semua itu sudah ditentukan sama Allah tuh seperti apanya. Tapi Allah menciptakan Nabi Adam dulu, enggak langsung Nabi Muhammad gitu kan. Karena Allah tuh menyukai proses. Seperti agama Islam itu adalah agama proses, tidak agama ujug-ujug. Gitu. Iya. Menurut saya gitu sih. Iya, ada luas. Ada relevansinya. Ini pertanyaan sensitifnya. Dan mungkin bukan pertanyaan, mungkin pernyataan atau pertanyaan terserah. Ada relevansinya. Kenapa? Nah, kitab yang kitab Al-Quran itu, kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi akhir. Yang jelas-jelas dia bukan keturunan Yahudi. Semua Nabi Yahudi dari Bapak Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad itu cabang dari bukan dari Yahudi, bukan keturunan Yahudi, tapi dia keturunan dari Ismail. Keturunan dari Ismail dan adalah Nabi Muhammad, sehingga kitabnya itu. Tapi kitab akhir itu, kitab yang ibaratnya yang wahyu yang paling besar itu turunnya kepada Nabi
kepada Nabi Turunan Nabi Ismail. Ismail. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah Yahudi, nabi dengan nabi-nabinya itu adalah kaum yang paling pintar di muka bumi. Kita harus mengakui itu karena Al-Quran menyebut itu beberapa kali bahwa Yahudi adalah umat yang paling pintar, paling cerdas. Tapi kenapa kitab Al-Quran yang kitab akhir zaman, kitab Al-Quran wahyu paling besar itu diturunkan kepada keturunan Ismail yang jelas-jelas bodoh, baca tulis pun tidak bisa. Jelas-jelas bodoh, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ibaratnya wahyu terbesar lah. Kenapa diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan kepada keturunan Yahudi? Nah, itu satu pertanyaan. Terus kedua, sebenarnya ya, kalau misalkan gitu mah, kalau misalkan umat Ismail atau umat Nabi Ismail, keturunan Ismail itu bodoh, tidak bisa baca tulis segala macam, bodoh lah ya gitu, kecerdasannya dipertanyakan, IQ-nya dipertanyakan. Kenapa dia mendapatkan wahyu terbesar? Sedangkan wahyu terbesar itu membutuhkan sebuah tafsir yang harus memiliki keilmuan yang cerdas, bagus. Ya. Nah itu. Terus kedua, ya saya berpikirnya mungkin kuncinya mungkin ada di keturunan Ismail, kunci surga. Tapi yang bisa bacanya ada di keturunan Yahudi. Sebenarnya kan persoalan dunia itu sebenarnya sampai sekarang, menurut saya sampai sekarang mungkin persoalan dunia adalah itu. Kuncinya ada di keturunan Ismail, which is itu Nabi Muhammad dan pengikutnya. Tapi untuk membuka itu, untuk menafsirkan itu ada di keturunan Yahudi. Nah, itu yang jadi persoalan, yang mungkin sampai sekarang jadi persoalan adalah umat Yahudi ini tidak menerima kenapa wahyu terbesar diturunkan kepada orang bodoh, sehingga dia merusak, membuat berbagai macam kerusakan si Yahudi ini, karena dia sudah bisa menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia membuat ilmu pengetahuan, dia membuat berbagai macam teknologi, segala macam teknologi, semua teknologi di dunia ini adalah kuncinya ada di Yahudi. Melalui apa? Melalui tafsir-tafsir di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, dia mengembangkan itu melalui itu orang-orang Yahudi. Tapi ketika lu mau masuk surga, lu mesti ke gua dulu, lu ngadap gitu loh. Lu mesti apa? Kunci surganya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lu harus mengakui itu. Nah, umat Yahudi tidak mengakui itu. Persoalan dunia sebenarnya itu. Persoalan menurut saya ya. Jadi berkutat di situ. Berkutat itu sampai sekarang. Jadi mereka tidak mengakui bahwa, tidak menerima gitu. Tidak menerima bahwa kenapa wahyu terbesar itu justru diberikan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada umat kita. Bukan kepada keturunan Yahudi gitu. Tapi keturunan Ismail. Dia bukan keturunan Yahudi. Nabi Sama Muhammad halnya kayak gini. Makhluk Allah yang diciptakan yang paling pintar yang kita taat kan iblis. Bahkan malaikat Jibril pun kepintarannya masih kalah sama iblis, ya kan? Karena sebenarnya iblis benar. Tapi dari diri mereka itu ada sifat sombong, dan itu yang sangat dibenci sama Allah. Makanya orang Yahudi sampai sekarang tidak bisa menerima. Kalau misalkan emang begitu, ya berarti karena emang dasarnya orang pintar bukan cerdas ya. Orang pintar lebih cenderung sombong. Orang yang serba tahu itu lebih cenderung ke sombong. Orang bisa nyiun pisan, nah si itu dipercaya. Istilahnya kasarnya gitu kan. Saya bisa bikin itu, tapi kenapa dia yang dipercaya? Iya, maksud itu saya lebih ke sombong. Maksud saya kan harusnya ada benang merah untuk maksudnya gini, kita harus mengakui. Oke lah. Kalau persoalan ini kita saling mengakui, duduk bareng, misalkan si Yahudi sama si keturunan Ismail duduk bareng, udahlah urusan dunia kita percayakan lah orang sama lu, gue percaya lah, lu bisa bikin komputer, lu bisa ke Mars, lu bisa ke bulan, tapi lu buka kunci dong. Tapi lu mau ke surga, lu ada di gua. Itu kitab yang diturunkan langsung ke keturunan Ismail, ke gua. Lu harusnya legowo dengan itu, dan kita harus jalan berbarengan. Ya, karena ada sifat sombong itu. Nah iya, harusnya di sini kan ada benang merahnya maksud saya, dan kita harus mengakui itu bahwa
kayak macam begini. Kenapa Yahudi memang sangat sombong, angkuh, takabur. Kenapa dia sampai dihukum 2 kali sama Allah di muka bumi? Yang pertama, Tidak punya tanah. Dan dia dihukum pada masa zaman Nabi Daud ya, yang anak kecil dibantai segala macam, ya kan? Itu umat keturunan Yahudi yang mau dimusnahkan karena takut ada nabi yang ingin Firaun itu kan, pada zaman Firaun dia dihukum 1. Terus kedua kalinya pada zaman Nabi Musa. Iya, zaman Musa. Ya, pada zaman Nabi Musa, maaf. Yang kedua kalinya pada zaman Hitler. Yahudi hampir dibasmi, dihukum 2 kali. Sampai sekarang pun dia masih dihukum karena keangkuhannya, tidak punya tanah sama sekali. Sedangkan identitas manusia di muka bumi adalah punya tanah. Punya imah tuh, tanah boga tanah tuh kan cuma aja boga identitas. Tapi dia kaya banget. Dia pintar banget. Bahkan Al-Quran mengakui itu. Di dalam Al-Quran bahwa keturunan Yahudi itu sangat cerdas, pintar. Dia menguasai dunia, betul, sangat menguasai dunia. Tapi dia tidak punya tanah. Sampai sekarang dia masih memperebutkan Yerusalem, mengakui bahwa Yerusalem adalah tanahnya. Salah satunya itunya. Bahwa Yerusalem adalah Kanaan, tanah yang dijanjikan sama Allah, padahal enggak. Bukan itu. Karena itu dihukum, dia tidak punya tanah, tidak punya identitas. Tapi dia punya kepintaran luar biasa. Bayangkan, orang yang kaya raya tapi tidak punya tanah itu kan ngeri. Tapi Yahudi akhirnya justru ya itu bener menguasai teknologi. Betul. Semua aspek kehidupan mungkin dalam tanda kutip dikendalikan ya ku Yahudi ayeuna mah gitu kan. Iya, makanya itu dia sombong dan munafik gitu. Dia tahu kebenaran itu ada di Al-Quran tapi dia tidak mau mengakuinya. Berarti kan munafik dia orang. Iya, emang sangat munafik, sangat sombong, sangat rakus. Tapi dia justru malah ngerasa bahwa akhirnya dia ngerasa sekarang titiknya itu adalah dia harus membangkitkan Dajjal. Bukan, ya. Oh ya. gitu. Jadi yang Dajjal itu adalah dia Menurut dia nabi terakhir. bukan. Jadi maksudnya dia harus untuk mengklarifikasi itu, dia harus yang sudah dinubuatkan oleh Muhammad itu adalah menurunkan secepatnya Nabi Isa agar mengklarifikasi ini. Nah, jadi dia menganggapnya bahwa si Imam Mahdi itu adalah si Dajjal ini, menganggapnya. Akhirnya Padahal kan kita belum tentu nanti ya gimana klarifikasinya. Iya, karena kita belum tentu. Nah, dia sebenarnya sudah mempercayai nubuat itu. Bahkan dia sudah tahu nubuat itu seperti apanya. Sehingga dia ingin secepatnya, sehingga dia melakukan berbagai macam kerusakan. Kayak macam kerusakan mental, kerusakan kesehatan, kerusakan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini yang sudah mereka ciptakan sebenarnya. Salah satunya kemarin Covid segala macam. Itu adalah upaya-upaya untuk mempercepat. Tapi kan Allah punya rencana lain kan. Iya, dia mau mendahului Allah mereka itu. Jadi istilahnya sombong. Kalau saja mereka mau menerima, setidaknya mau menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu kan. Dia otomatis pasti dia akan membimbing. Anggaplah kita ini orang-orang yang bodoh gitu kan. Dia yang pintar. Sebenarnya kan seharusnya terjadi adalah orang pintar membimbing yang bodoh sehingga tidak nyasar. aturan gitu. nama itu kudu nama. Karena itu sifat sombong. Ini itu sebenarnya tadi, sih sifat munafik menurut tadi. saya sih Makanya sensitif ketemu. ya. Menurut saya sih sensitif karena ini jarang sekali. Maksudnya ya Allah, maksudnya itu bukan konspirasi segala macam, tapi yang input yang saya terima adalah bahwa ada sekarang itu memang sudah ada duduk barengnya antara White Joe, ada Black Joe. Nah, Black Joe ini yang memang dia berkiblat ke Yahudi. Yahudi asli lah, ibaratnya Yahudi yang memang Yahudi yang sebenarnya mengakui Pak ya. enggak, yang Maksudnya- Black Joe. Oh, Black Joe. Black Joe itu yang tidak maksudnya dia yang Menentang mengingkari. pisan. Dia mengingkari. Nah, White Joe ini dia justru mengakui. Nah, ini sebenarnya sudah ada duduk bareng itu. Sudah waktu zaman Gorbachev kalau nggak salah. Gorbachev itu siapa? Perang Tasik. Bukan. Waktu zaman Uni Soviet. Oh, zaman Uni Soviet. Itu saya lupa tuh programnya apa. Tapi yang jelas itu Sana Vladimir Putin. ini jadi ngacapruk. Tapi asal luas, tapi nya emang justru itu kesejarahannya. Iya, tapi ini sebenarnya ngacapruk ya. Ntar ini mah baik atau buruk
Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya pernah baca ini. Jadi pelurusan apa namanya? Sebenarnya ini program ini adalah program pelurusan agama samawi. Program pelurusan agama samawi, di mana di situ ada 5 kitab suci. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, Jabur, Amsal. Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur, Amsal. Amsal itu kan kitab yang diturunkan pada Nabi Sulaiman. Nah ini ingin diluruskan bahwa memang yang kita ini sebenarnya semua bersaudara. Itu bersaudara karena kita harus mengakui bahwa semua bersaudara, jadi jangan saling. Ketika sebenarnya persoalan di dunia ini sekarang, entah itu global warming, entah itu COVID, entah itu resesi dunia, itu semua hanya angka. Maksudnya angka yang memang dibuat oleh para si pemegang kendali dunia. Nah, pemegang kendali dunia kan saya sudah bilang tadi, bahwa saya katakan tadi bahwa pemegang kendali dunia adalah Yahudi. Anjir, ya konspirasi Sal. Ya. Teori konspirasi ya, hati-hati ya Pak ya di share sosmed. Ya, sekarang begini, saya tanya, sekarang apa yang tidak dikuasai oleh Yahudi di dunia? Hampir semua sih Pak. Yahudi sekarang menguasai teknologi, sektornya berbagai sektor bisnis gitu kan. Ketika kita berbicara bisnis misalnya, ya kita tahu lah kiblat semuanya adalah misalnya Amerika gitu kan, negara adidaya, disebutkan adidaya kan ya, berarti mengendalikan semua negara dong gitu kan. Dan Amerikanya tidak jauh dari yang Pak Salman bilang gitu, kalau ya Yahudi gitu dan lain sebagainya. Terus teknologi, ya walaupun teknologi misalnya ada yang dari Jerman, ada yang dari ini, tapi kan dikendalikan oleh satu sistem bisnis oke. Nah sistem bisnis ya itu Amerika misalnya teh, Eropa dan lain sebagainya, dan itu adalah mayoritas Yahudi gitu. Benar sih Pak, Iya. dikendalikan. Sebenarnya kan untuk apa namanya, ini kan sebenarnya sudah masuk ke dalam fase akhir ya kalau untuk dunia, kalau menurut saya. Oh jadi tinggal nungguan Imam Mahdi turun. Wallahu a'lam bishawab kan gitu. Perhitungan dunia dengan perhitungan langit kan berbeda. Perhitungan di dunia misalkan 1 menit, di langit mah cuma sakicep misalkan kan gitu. Oh itu teori relativitasnya Einstein ya. Iya, kan bisa saja sekarang misalkan lagi free fire di di langit mah sudah free fire yang menyiapkan surga, menyiapkan neraka, menyiapkan sangkakala, sudah free fire, udah section. Itu kan nggak tahu kan gitu. Anjing kos iya syuting wae. Anjing. Ya pokoknya intinya dari semua itu mah kan istilahnya balik lagi kepada pedoman hidup kita itu gitu kan. Kalau di banyak pertanyaan cuma satu, kenapa kalau emang semuanya harus beribadah dan percaya kepada Allah, kenapa diciptakan berbagai jenis manusia? Kenapa diciptakan berbagai jenis agama sedangkan Allah yang menciptakan semua? Kenapa Allah tidak menciptakan semua orang baik aja yang beribadah sama Allah? Kenapa tidak seperti itu? Kan timbul akhirnya ke situ kan, terlalu jauh. Akhirnya timbul ke situ ya. Intinya mah semua sudah diatur. Kalau kita berpikir situ kan berarti kita sudah membuktikan bahwa kuasa Allah itu sangat besar dan bahwa emang semua ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Seharusnya dengan kejadian seperti ini, banyak pertanyaan segala macam itu, tidak mungkin seorang manusia bisa membuat dunia seperti ini. Termasuk orang sekelas paling pintar pun, dia dengan melakukan berbagai cara, istilahnya ya, berbagai cara membuat A, B, C, D, konflik di dunia segala macam, tapi tetap dunia seperti ini berjalannya. Tidak juga langsung besok Aina bikin begini, besok Imam Mahdi turun, atau Nabi Isa turun, atau Dajjal keluar. Enggak juga kan. Semua kan sudah ditetapkan. Kita tuh tidak tahu gitu. Nah, itulah salah satu seharusnya kita sebagai orang Islam yang memang percaya akan hal itu, qada dan qadar itu tadi, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah semua kehendak Allah. Seharusnya keimanan kita lebih meningkat. Itu buktinya, itu salah satu bukti. Salah satu bukti. Karena skenario yang luar biasa sekali gitu kan. Iya, dari awal juga memang Allah sudah menskenariokan ini. Artinya memang ya kita yang harus kita akui bahwa kita sebagai orang yang boleh dikatakanlah ya insya Allah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita mengakui itu, ya kita berperan sebagai itu aja. Artinya sebagai umat yang. Dan Pak, anu menarik
bener ya, ini luar biasa gitu kan, ketika kejadian teknologi dikendalikan oleh Yahudi ini adalah skenario yang maha besar dan sebenarnya di luar nalar kita, tapi justru menambah keimanan kita karena itu skenario luar biasa dari Allah. Dan ini baru satu universe gitu. Maksudnya itu di dunia orang hungkul gitu kita kan nggak tahu ada universe lain yang sebenarnya ada skenario lain gitu. Kalau misalnya saya mengkiblat ke film-film fiksi namanya, walaupun itu adalah asal dari Yahudi gitu, tapi misalnya di luar sana ada universe lain seperti misalnya planet Pandora di film Avatar gitu kan, nah itu punya skenario lain gitu. Dan kan Allah nyebut kena aku menciptakan alam semesta gitu kan, atau Ardun tuh kan katanya selain bumi tafsirnya tuh semesta gitu. Nah kalau berbicara semesta ada multi universe gitu. Nah ini menarik Pak, banyak cerita, banyak skenario, banyak kisah. Justru ya itu untuk mengingatkan kita. Makanya orang pintar itu lebih bahaya daripada orang bodoh. Mungkin orang bodoh hanya akan merusak dirinya sendiri, ya kan, dengan contoh miskin sendiri, ya kan. Ketika kasuat-suat ya. Itu nanti episode 2 kita bahas. Itu. Jadi lebih penting kita tidak penting kita nih orang pintar atau orang bodoh gitu. Karena untuk bisa memahami agama, untuk bisa memahami Al-Quran tidak perlu orang yang pintar ataupun jenius, karena semua udah ada bagian-bagiannya. Mungkin orang yang lebih pintar akan diciptakan, akan menjadikan, menafsirkan, akan memberitahukan kepada kita yang bodoh gitu bahwa isi Quran itu seperti ini. Tapi semua orang bisa beriman, tidak melihat dari bodohnya, pintarnya. Kadang-kadang orang pintar itu terlalu pintar, terlalu mikir, akhirnya semua dicoba, semua dicari kebenarannya, dan akhirnya dia merasa yakin akan dirinya sendiri dan lupa akan Kebenaran asal usul dia itu dari mana. Asal usulnya. Tanpa harus mencari kebenaran, tanpa harus mencari apa, cukup mengikuti, yakini dan imani. Insya Allah kebenaran akan datang Ya padanya. itu kan memang pola pikir orang umat Nabi Muhammad kan seperti itu. Dia kan cenderung pasrah dan sebenarnya ya kita Bukan meyakini pasrah gitu. sih Pak, Enggak. Berserah. Iya, itu kan sama aja dan cenderung juga taklid. Beda Kadek, pasrah yang berserah itu beda menurut saya. Cenderung juga taklid. Nah, berbeda dengan umat yang memang umat Yahudi itu. Yahudi itu memang umat unggul. Yang memang Al-Qur'an mengatakan dia umat unggul dan pintar. Ya kita harus mengakui itu, bahwa dunia ini milik dia. Kita walaupun segimana-gimana juga nggak akan mungkin menandingi kekayaan Bill Gates gitu. Segimana-gimana juga kan kita tidak akan. Elon Musk. Nu bengar malain orang mah meuli Tesla na unggul bisa nage kan. Adu belajar nongke kan misalkan. Belajar teh naon atuh anjing. Kita mah hanya sebagai ya itu tadi Istilahnya kita mah punya kuncinya aja. Iya, kita punya kunci. Lu dunia ini sok lah milik lu. Terserah lu mau ngapain, terserah lu mau beli bulan, terserah. Tapi lu mau masuk ke kebenaran yang hakiki, yaitu surga Firdaus atau apapun itu nanti ada di gua kan. Kuncinya sebenarnya itu yang harus digarisbawahi. Jadi yang harus kita yakini jalani adalah ya itu, ya kita berjalan sebagai umat Nabi Muhammad aja, nggak usah sok-sok pintar lu mau melangkahi kekayaan Elon Musk kan gitu. At the end of the day cek adak jaksa, at the end of the day ya kita tinggal buka kunci, kita tutup dari dalam, mereka gak bakalan masuk gitu kan. Iya. Cek paribasana Terus kalau gitu. memang misalkan ingin kekayaan, ingin di dunia kan sekarang banyak ya, bukannya saya menghakimi gitu, menjudge atau gimana. Kalau kadang-kadang orang ingin memiliki dunia ini, banyak dia menjual dirinya kepada ketenaran, kepada kekuasaan yang jelas-jelas itu bukan milik kita gitu. Dia menjual diri kepada kepintaran orang lain gitu kan. Misalkan gini, artis lah misalkan public figure, dia ingin kekayaan. Itu banyak kok, bukan 1-2 yang dia memang secara tidak langsung dia didukung oleh label-label besar di dunia yang memang jelas-jelas pemiliknya siapa kan gitu. Kalau lu ingin besar gampang lah,
tinggal tonton kontrak sama gue kasih gini. Tapi lu harus gini, pasti itu ada. Artinya memang kita harus mengakui bahwa tadi yang sudah garis bawahi adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad, amin mudah-mudahan. Ya udahlah kita berjalan sebagai Nabi. Tapi ya menarik Pak, mungkin ini di episode selanjutnya nanti dikat setelah inilah istilahnya closing statement. Jadi menarik bahwa yang disebutkan Isal tadi bahwa benar kita harus berserah gitu kan, dan cek pasaman dia kalau sudahlah itu adalah bagian Yahudi gitu karena kita yang punya kunci ibaratnya seperti itu. Tapi nanti di episode selanjutnya mungkin nanti pasaman bisa bahas, yang Isal lagi bisa bahas kalau ini kaitannya dengan kebangkitan umat tadi Ismail ya di akhir zaman yang bakal mengalahkan Yahudi. Di akhir zaman kan skenario Allah tuh kayak gitu. Nah ini nanti seperti apa nih, bakal seru nih diskusinya. Istilahnya kisi-kisi wesa etik. Ya, itu kan tetap aja kita masih dibantuin oleh Yahudi kan. Lah, ya iyalah. maksudnya Dengan turunnya Nabi Isa tuh keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi, cuma satu keturunan Ismail yang jadi nabi itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain Yahudi semua. Makanya umat Yahudi ngamuk itu, kenapa ya Allah? Ini misalkan gila, warisan berbagi warisan anjir muringkak orang. Berbagi warisan jauh muringkak. Iya, artinya orang mau warisan saya. Nah, maksudnya kia, iya hal anu sangat fundamental menurut orang. Di analogi kena kalau orang benghar, terus anak loba. Nah, diberilah warisan si A, si B, si C, tapi anu lemah, anu misalkan tebogana naon, ibaratnya mah lemah gitu lah, bodoh gitu nya, secara finansial. Bodoh, diberi warisan gede ku kalau orang. Otomatis dulu ngamuk badan. Betul. Nah, eta nu dilakukan ku umat Yahudi. Kunaon ya Allah ieu kunaon ya anu warisan anu gede teh dibikin kasih eta gitu. Kuduna mah kan kadieu nu lebih berhak, nu lebih pintar, nu bisa ngelola. Karena kita yang effort, kita yang pinter, kita yang kunaon tadinya itu yang itu tadi makanya tadi bilang misalkan di warisan lah gampang kita menganalogikannya kan. Orang tua kaya, punya anak 2 lah, 3, nggak usah banyak-banyak liur. Misalkan 3, yang anak anggaplah anak bungsu, dia yang paling susah hidupnya, paling nggak punya gitu kan. Dan kebetulan laki-laki. Terus yang anu kedua, ketiga orang kaya yang selalu ngebantu orang tuanya, benar. Secara ekonomi segala sekali meninggal warisannya jatuh ke yang paling susah. Yang saya bisa lihat begini, orang kaya, orang pintar hanya bisa menilai segala sesuatunya dari uang, materi, ya kan, dari segi luar lah. Tapi si orang miskin karena dia merasa bodoh, dia tidak bisa memberikan uang, dia mengurus orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya, dia ngepel, sasapu di mana, dia istilahnya mah selalu banyak pengabdian yang untuk dia orang tua. Sedangkan di sisi lain kebutuhan orang tua makan segala macam dikasih sama itu. Nah, itulah orang pintar selalu merasa hebat tes. Urang geus melakukan eta bener besar efeknya. Mun maneh mentek urang mau jadi misalkan. Kenapa? Itu. Nah, itu tadi. Islam anggaplah yang paling bungsu ini, si bungsu. Kenapa yang bungsu kasih ini? Karena orang bungsu itu akan lebih berserah, akan lebih menerima, akan lebih ikhlas. Dia membantu orang tuanya karena dia merasa tidak mampu, karena dia merasa tidak bisa memberikan apapun kepada orang tuanya. Dia tidak berharap harta. Tapi mungkin yang kedua anaknya itu dia ngasih apa karena berharap suatu saat hartanya untuk dia. Dari pola pikirnya udah beda. Ya itulah yang terjadi sekarang. Bener, saya tangkap gitunya ternyata Yahudi mah investasinya besar-besaran di dunia ini teh untuk menunjukkan bahwa orang ya pengendali dunia dan orang ya anu sebenarnya tanpa orang dunia moal hirup. Betul. Tapi di satu sisi justru nu paling besar gitunya menjaga ketahanan hidup teh sebenarnya kita umat Nabi Muhammad. Dan kalau nggak ada kita sebenarnya ya agama moal. Coba bayangkan gini, orang bodoh ya kan tidak diberikan kasih sayang, tidak diberikan hal yang lebih, dia pasti akan lebih merusak. Tidak punya aturan. Beda orang pintar, dia orang pintar tahu mana yang salah, istilahnya mana yang benar, mana bakal tujuan ke sana tuh harus lewat mana. Orang pintar udah tahu. Orang bodoh nggak tahu. Kalau berbuat ini maka seperti apa?
Dia kan nggak tahu. Bayangkan kalau si orang bodoh ini, orang yang tidak tahu apa-apa ini tidak diberikan petunjuk. Udah mah bodoh tuh bisa nanaon. Ya, akhirnya akan menjadi budak. Gitu. Sama halnya di satu rumah, udah mah dia teh bungsu. Dihina wae ku kalau tante, kamu lihat kakak kamu mau nggak punya apa-apa miskin, apakah dia bakal ngurus orang tua? Kabur ngelem di jalan. Tapi kalau dia diurus dengan kasih sayang, kita mengetahui oh dia kekurangannya ini, dia nggak bisa berkembang karena dia otaknya segitu doang gitu, nggak bisa kakak seperti kakak-kakaknya yang lain. Ya diurus dengan baik, akhirnya dia timbal baliknya apa? Dia melakukan ikhlas. Dia melakukan apa yang dilakukan itu bukan karena tujuan satu hal gitu. Akhirnya adalah keikhlasan, lebih berserah. Biarinlah saya mau begini juga. Kan akhirnya seperti itu. Tapi saya berharap mudah-mudahan saya bisa lebih baik. Pasti seperti itu. Kalau orang pintar tidak akan merasa gitu. Pasti merasanya saya sudah baik, saya sudah benar. Itu perbedaan. Makanya menurut saya begitu. Ya menurut saya sepakat ya soal masalah ya memang kalau menurut saya kita harus sepakat bahwa urusan dunia ini adalah bukan urusan kita sebenarnya. Bukan urusan kita. Dunia ini kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Ini sebenarnya urusan dunia ini udah jelas lah. Orang-orang Yahudi itu lebih pintar dari kita. Tapi mereka tidak pernah mencicipi bagaimana nikmatnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kapanpun. Nah, itu adalah kunci terbesar. Sebenarnya mereka tidak paham bahwa kunci terbesar itu adalah itu. Ketika dia menguasai dunia, terus dia tidak di dunia juga dia tidak punya tanah. Terus dia ketika di akhirat juga dia tidak dikasih kunci. Itu kan jadi malah sebuah kerugian sebenarnya. Ya, yang banyak merugikan negara sekarang siapa? Ada bukan orang bodoh, orang pinter, yang korupsi, yang bahkan maling pun itu orang pinter. Dia bisa buka kunci rumah orang, bisa ngebobol, bisa nyuri motornya, tapi itu tuh orang pinter itu. Cuman kepintarannya digunakan untuk hal yang negatif. Kita yang orang bodoh cuma bisa kerja, manut, jujur. Kenapa? Ada rasa takut. Kalau kita nggak jujur, terus kita nggak dipercaya sama orang, terus kita mau kayak gimana lagi gitu, dibenci. Sedangkan dia tahu sifat hal-hal yang salah itu dibenci sama Allah. Lebih ke situ. Makanya semua kan orang udah, kalau emang dia percaya, kalau emang dia beriman, semua orang tuh udah ada takarannya rezeki itu. Ada yang dikasih miskin, kenapa? Ada yang kasih ini. Kalau semua manusia lebih ke menerima, lebih ke berserah, bukan pasrah, kemiskinan pun bukan menjadi salah satu faktor untuk kita berbuat maksiat. Bahkan dengan kita kaya pun justru cobaannya lebih besar. Masih mending orang miskin masih ingat, masih mau berusaha, ya Allah besok berdoa saya supaya bisa makan. Orang kaya kan belum tentu berdoa karena dia sibuk mikirkan dunia. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang memang dia udah mau beriman, udah mau soleh, dikasih kekayaan pula gitu kan. Itu tujuannya apa? Untuk membantu si miskin ini. Sebenarnya kan dari abad pertengahan, dari abad sebelum Masehi sampai pertengahan terus sampai sekarang, persoalan dunia itu nggak jauh dari warisan itu, perebutan warisan yang tadi. Yang satu mengakui adanya Allah, yang satu mengakui tidak adanya Allah. Soalnya persoalan simpelnya itu. Ada perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, dan mungkin sekarang sedang berlangsung perang dunia ke-3. Itu sebenarnya hanya persoalan yang satu tidak mengakui adanya Allah, yang satu tidak mengakui adanya Allah, dan yang satu mengakui adanya Allah. Sebenarnya persoalan ini ngapain sih lu, klise banget gitu. Klasik ya. Klasik banget sih lu, basi banget sih lu. Tapi sebenarnya harus diakui memang iya. Maksudnya kayak misalkan gini, kita dimanjakan oleh gadget. Kita dimanjakan oleh gadget, terus kita juga disibukkan dengan persoalan-persoalan pemikiran mazhab-mazhab. Mazhab A, mazhab C, segala macam. Akhirnya ya memang kita tidak punya kekuatan untuk menguasai dunia sebenarnya. Udahlah, misalkan udah ini mah si bodoh mah ini udah diiniin aja lah gitu kan. Masalahnya berkutat sama itu. Kita yang lebih gede, gimana caranya kita mau untuk berkemah di Mars dan membuat peradaban di planet lain gitu kan. Jadi kan persoalan uang aja gini ya.
Yang tidak punya negara adalah keuangan. Keuangan itu kan yang mengontrol mereka. Angka itu kan harusnya jangan kertas. Uang itu harusnya jangan kertas kan gitu. Dari dulu dari zaman pertengahan itu yang benar adalah pola Islam. Tapi pola Islam itu dikeluarkan oleh mereka. Akhirnya mereka membuat sistem sendiri dengan uang segala macam ini. Akhirnya mereka bisa mengatur fluktuasi uang, kurs segala macam. Iya. Itu masuk ke rejim angka. Nah, negara akhirnya diatur oleh itu. Nah, ini konspirasi sebenarnya. Nah, ini menarik Pak Salman ya, ketika kita berbicara yang lebih luas terkait sebenarnya umat kita tuh mungkin atau tidak untuk menyaingi mereka, atau kita berserah dan berpasrah aja seperti ini. Dan kalaupun berpasar seperti ini, apa gunanya beberapa aktivis, beberapa ini yang sebenarnya pro terhadap kebangkitan umat kita dan kebangkitan umat Rasulullah. Nah, ini di episode selanjutnya bisa kita bahas Oke lebih lah, nanti luasnya. banyak sebenarnya. Ya ini mah pembicaraan 3 orang bodoh yang nggak tahu apa-apa, tapi mau Banyak lah. Nanti kita kupas sebodoh-bodohnya kita. Dan ini bener tadi kaitannya bakal meluas ke misalnya politik, Iya. kemudian nyampe ke investasi, Betul. nyampe ke meminjam uang dan lain sebagainya. Nah, ini Betul. bakal menarik. Pokoknya pantangin terus di apa sih tadi teh programnya? ngepod, Hah? ngepod. Ngepod. Kopi Palasari. Kopi naon ya? Oke. Tilu. Ya, atau non kurang dilanjutkan deh nya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Educati, informati, kabel, Ingatip TV Podcast.